Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh kali ini kita akan melihat salah satu hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ay yanama, yakhfidul qista wa yarfa'uhu, yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil layl, hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Inna Allah azza wa jalla la yanam, sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha mulia, la yanam, tidak pernah tidur, wa la yanbaghi lahu ay yanam, dan tidak sepatutnya bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u, ia senantiasa menegakkan keadilan, yakhfidul qista wa yarfa'u, senantiasa menegakkan keadilan, menurunkan segala kebaikan. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, diangkatkan kepadanya amalan di malam hari yang dilakukan oleh manusia sebelum amalan di siang hari. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan diangkatkan kepadanya amalan di siang hari yang dilakukan oleh manusia qabla amalil lail, sebelum amalan di malam hari. Hijabuhun nur, hijabnya Allah itu nur, adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya cahaya itu Allah buka, ya, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, maka akan membakar, menghancurkan, meluluh lantakkan cahayanya itu, zatnya Allah itu akan meluluh lantakkan, membakar semua yang nampak bagi Allah daripada makhluknya. Nah, ini hadis sangat luar biasa. Ini hadis sangat agung sekali. Di dalamnya penuh dengan nilai-nilai ketauhidan.
Yang pertama, Rasulullah mengatakan, innallaha azza wa jal la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak sepatutnya bagi Allah tidur. Ini menjelaskan tentang salah satu sifat Allah atau nama Allah Al-Qayyum. Dalam ayat kursi kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selainnya adalah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum lagi yang maha mengendalikan seluruh makhluknya, seluruh alam. Al-Qayyum, makna Al-Qayyum yang maha mengendalikan selalu. Itu Al-Qayyum. Jadi maknanya di sini ya, tidak Allah itu setelah menciptakan alam kemudian dibuat sistem alam itu bekerja sendiri, Allah kemudian tidak mengendalikannya lagi. Allah istirahat. Allah tidur. Tidak seperti itu cara Allah mengendalikan alam. Ini maknanya. Jadi Al-Qayyum, makna Al-Qayyum artinya Allah selalu dalam mengendalikan alam. Maka Al-Qayyum dijelaskan langsung dalam ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak boleh bagi Allah itu mengantuk. Ini penjelasan daripada Al-Qayyum, bahwa selalu dalam kendali Allah. Jadi karena Allah Al-Qayyum selalu dalam mengendalikan alam, la ta'khudhu sinatun, tidak boleh bagi Allah itu mengantuk, wala naum, apalagi tidur. Maka setiap penjelasan la yanam, la ta'khudhu sinatun wala naum itu adalah untuk menjelaskan makna Al-Qayyum bagi Allah. Hal ini juga jelas dalam riwayat yang menceritakan pertanyaan Bani Israel. Ada seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah Allah tidur? Apakah Allah istirahat? Maka Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau tidur? Apakah engkau istirahat? Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengambil dua semacam tempat air ceret, ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian diisi dengan air, ditaruh satu tangan sebelah kanan, ditaruh yang satu lagi tangan sebelah kiri. Kemudian Musa disuruh berdiri sambil memegang dua ceret air itu yang berisikan air, tangan kanan tangan kiri, disuruh berdiri berjam-jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, berjam-jam, sampai kemudian Musa mengantuk, jatuhlah dua-duanya. Kemudian kata Allah kepada Musa, wahai Musa, seandainya aku tidur, kata Allah, maka alam ini akan hancur seperti air yang ada di tangan kananmu dan air yang ada di tangan kirimu. Ini menjelaskan bahwa Al-Qayyumnya Allah, sifat Al-Qayyumnya Allah itu maknanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah itu tidak mengantuk apalagi tidur. Jadi itu tidak patut bagi Allah, tidak layak bagi Allah. Kenapa tadi? Karena Al-Qayyum. Itu makna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Maka bagi orang-orang yang suka zalim, hati-hati dengan Allah. Jangan kita pikir Allah itu setelah menciptakan alam, membuat sistem yang disebut dengan sunatullah, kemudian Allah biarkan tinggalkan begitu saja. Allah istirahat. Ta'ala Allah amma yasifun. Maha suci Allah daripada sifat seperti itu.
Orang-orang berbuat zalim hati-hati. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Selalu dalam keadaan mengendalikan, memantau, mengawasi alam ciptaannya ini. Ya. Demikian juga orang-orang yang terzalimi. Jangan merasa pesimis, jangan merasa putus asa. Allah Maha melihat, Allah Maha memantau, Allah Maha mengendalikan. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Sekecil apapun kezaliman akan dibalas oleh Allah. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kita jangan pesimis, saya terzalimi terus. Bagaimana ini keadaan manusia ini, alam ini seperti tidak terkendali. Terkendali. Al-Qayyum. Allah Maha Adil. Allah Maha membalas kebaikan maupun keburukan. Cuman Allah kadang-kadang mentakhirkan tanggal mainnya. Ada orang-orang zalim yang terus dibiarkan oleh Allah, biar tambah zalimnya hingga nanti tiba satu titik, idza akhadhahu lam yuflithu. Begitu Allah hancurkan orang zalim itu, tidak dibiarkan sedikit pun, tidak dilepaskan sedikit pun, dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang pertama. Kemudian yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah senantiasa menegakkan keadilan. Al-qista artinya al-mizan, artinya al-adlu, keadilan. Keadilan itu selalu Allah tegakkan. Cuman cara Allah tegakkan keadilan itu, ya, tidak terburu-buru seperti cara berfikir kita. Kita kan sifatnya terburu-buru. Manusia diciptakan itu terburu-buru, pengennya langsung sekarang, langsung hari ini, langsung besok. Allah tidak seperti itu. Allah punya sistem sendiri. Yang sistem Allah itu lebih adil daripada sistem yang keadilan yang kita buat. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Jadi Allah itu menegakkan keadilan. Semua dibuat adil oleh Allah, tidak dikecewakan oleh Allah. Cuman kadang-kadang keadilan itu bagi seseorang ditegakkan langsung di dunia. Tapi ada juga keadilan yang Allah tegakkan di hari akhirat nanti. Tapi seandainya manusia berfikir panjang, melihat kepada bagaimana kemurahan Allah artinya kemuliaan Allah, maka dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, tegakkan saja keadilan ini di hari akhirat. Seandainya manusia berfikir lebih dalam tentang sifat Allah, seperti doa. Kan doa itu ada yang langsung dikabulkan di dunia sesuai permintaan. Ada yang dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain yang lebih kita butuhkan. Ada yang bentuk dikabulkan dengan diampunkan dosa-dosa kita. Ada yang dikabulkan disimpan doa kita di hari akhirat. Tapi kadang-kadang kita terburu-buru, ya Allah, sudah saya berdoa bertahun-tahun, kenapa tidak kunjung dapat? Seandainya dia nanti sampai ke hari akhirat, melihat kondisi huru-hara hari akhirat, melihat mahalnya setiap amalan sekecil apapun di hari akhirat, tiba-tiba dia melihat setumpuk kebaikan di hari akhirat nanti, terkejut dia. Kok bisa ada setumpuk kebaikan yang sangat mahal ini di hari akhirat? Allah katakan, itulah doamu yang dikumpulkan oleh malaikat. Sekarang ambil setumpuk kebaikan itu, masuk surga. Seandainya kita berfikir seperti itu, kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, tidak usah kabulkan saja doa saya di dunia, nanti bawa ke akhirat semua. Cuman kita kadang-kadang manusia ini ajula, suka terburu-buru.
Padahal berbagai macam hadiah Allah itu harus kita sabar sedikit. Seperti itu juga keadilan. Seperti Rasulullah katakan, "Lau ya'lamu ahlul afiyah ma a'adda Allahu li ahlil bala latamanna an qurridha bil maqarib." Seandainya ahlul afiyah tahu apa yang Allah siapkan kepada ahlul bala di hari akhirat nanti. Ahlul afiyah ini orang yang hidup di dunia serba enak, serba terpenuhi semua kebutuhan, hajatnya tidak ada yang terpenuhi semua, serba enak. Ahlul bala ini serba susah hidupnya, sempit, sengsara hidupnya di dunia. Begitu ke hari akhirat nanti, dikumpulkanlah ahlul afiyah yang serba enak hidupnya di dunia dengan ahlul bala yang serba susah, sempit hidupnya di dunia. Allah persilahkan ahlul bala. Jadi di antara sekian triliunan manusia, ahlul bala ini diutamakan. Coba ahlul bala maju yang hidup-hidup sengsara di dunia, berikan jalur khusus VIP lewat sini. Di depan ahlul afiyah. Maka kata Rasulullah, kondisi itu ketika itu terjadi, semua ahlul afiyah yang hidupnya enak di dunia dari lahir sampai mati, semua berteriak kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, buat hidup kami sesusah mungkin. Angkur ridha bil maqarib. Siksa kami di dunia ya Allah, buat kami sengsara. Agar kami nanti ketika di sini bisa seperti mereka, sudah dapat jalur khusus di depan, sudah dipanggil." Jadi hal-hal seperti ini kadang luput dari kita. Kita membayangkan keadilan Allah itu model gaya berpikir kita, model harus hari ini terus, besok terus. Karena kita suka instan. Bal tuhibbunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itulah kita manusia, suka yang cepat sekarang. Wal akhiratu, pada nanti dari akhirat balasan Allah itu lebih banyak, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal balasannya. Kalau dikasih terus sekarang apa yang kita minta, dapat semua, tapi cepat habis karena di dunia. Tapi kalau disimpan ke hari akhirat, di sana kekal, lebih lama bertahannya, lebih banyak. Nah itu. Jadi jangan dipahami keadilan Allah itu serendah, sedangkal pikiran kita. Luas sekali keadilan Allah itu. Banyak hal-hal yang tidak mampu kita jangkau. Nanti ketika dibuka oleh Allah semuanya, baru tercengang kita. Oh, rupanya seperti ini. Kemudian, yurfa'u ilaihi amalun lail qabla amalin nahar, wa amalun nahar qabla amalil lail. Yurfa'u ilaihi, kepadanya, kepada Allah, diangkat, dilapor oleh malaikat amalan seluruh manusia. Amalan di malam hari diangkat sebelum amalan di siang hari. Amalan di siang hari diangkat sebelum amalan di malam hari. Jadi ada malaikat yang punya shift melaporkan amalan manusia. Amalan di malam hari, ini subuh ini diangkat. Subuh ini diangkat, amalan malam hari. Yang tadi kita lakukan dari kemarin maghrib sampai tadi sebelum fajar, ini prosesnya sekarang diangkat. Nah, mulai sekarang udah masuk hari, ya, sampai menjelang maghrib. Sebelum masuk malam, amalan siang kita diangkat oleh malaikat kepada Allah. Begitulah cara kerja. Malaikat diatur oleh Allah membawa amalan kita manusia. Pertukaran shift itu di subuh. Maka di subuhlah paling banyak paling ramai malaikat berkumpul ganti shift. Ya, jadi orang-orang ahli subuh ini orang terkenal di kalangan malaikat. Semua malaikat malam, malaikat siang, orang-orang yang bangun subuh.
Ini saatnya berkumpul dua shift malaikat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya, wa minal lail, aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan salat mulai daripada masuk zuhur ila ghasaqil lail sampai isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikan salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu persaksiannya itu lebih dahsyat. Artinya pergantian shift malaikat itu semuanya siang malam itu pada subuh. Jadi persaksian itu lebih banyak. Jadi ternyata dari sini kita dapat kita ketahui bahwa amalan manusia itu diangkat sehari dua kali. Dalam 24 jam itu 2 kali diangkat amalan kita manusia. Subuh diangkat amalan malam, maghrib menjelang maghrib diangkat amalan siang hari. Maka usahakan di waktu-waktu ini berbuat baik agar setiap amalan kita diangkat oleh Allah, dibuka dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan. Kita mulai setiap subuh itu dengan salat subuh. Amalan kita dibuka dengan kebaikan. Salat qabliyah subuh, salat subuh, dibuka dengan kebaikan. Kemudian begitu mau maghrib, demikian juga buat kebaikan. Berangkat, siap-siap salat maghrib. Setiap hari seperti itu. Jadi setiap amalan kita itu dibuka dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan. Rasulullah seperti itu. Ya. Kenapa Rasulullah puasa Senin Kamis? Karena itu waktunya diangkat amalan manusia mingguan. Jadi ada amalan diangkat harian, yang hadis ini. Sehari 2 kali. Subuh sama menjelang maghrib. Ada amalan manusia diangkat sifatnya mingguan. Senin dan Kamis. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa berpuasa Senin Kamis? Karena pada hari itu diangkat amalan. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ingin amalannya itu dibuka dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan. Kemudian ada amalan diangkat tahunan, yaitu pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Ada bulan Sya'ban. Di situ amalan tahunan diangkat. Maka Rasulullah juga menghidupkan bulan Sya'ban dengan banyak berpuasa. Seperti kita menghidupkan Sya'ban dengan salat apa itu malam kita salat tasbih. Iya, salat tasbih ya. Salat tasbih. Tapi sehingga ketika diangkat amalan tahunan itu, semua orang pergi ke masjid malamnya. Penuh masjid-masjid penuh. Semua salat tasbih, penuh masjid-masjid. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban, penuh. Besok subuh kosong lagi masjidnya. Kita waktu penutupan aja baik. Begitu pembukaan, besok subuhnya gadah dulu. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW, setiap diangkat amalan, setiap dibuka amalan baru dan ditutup amalan baru, baik yang harian, baik yang mingguan, baik yang tahunan, itu Rasulullah suka dengan dalam kondisi berbuat kebaikan. Kita jaga juga itu. Cuman yang bulanan saya tidak dapat. Saya cari dalil-dalil amalan yang diangkat, ada enggak yang bulanan? Mungkin wallahu alam, saya cari-cari belum dapat. Kalau ada yang dapat, mohon dibantu. Yang harian ada dalilnya, di antaranya hadis ini. Yang mingguan ada dalilnya, Senin Kamis. Yang tahunan ada dalilnya. Yang bulanan, apakah ada, apakah tidak ada. Nah itu. Kemudian hijabuhu nur. Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Hijabuhun nur, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah buka cahaya ini, la ahraqat, akan membakar subuhatu wajhihi,
Zat Allah itu akan membakar ma intaha ilaihi basaruhu min khalqihi, semua yang ada di hadapan Allah sepanjang mata memandang, seluruh makhluknya akan hancur. Nur, cahaya. Jadi yang melihat Allah secara langsung itu tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini tidak ada yang melihat Allah secara langsung dengan mata telanjang. Nabi Musa minta lihat Allah, disuruh naik ke Bukit Tursina, di gunung yang tinggi sekali. Butuh 4 jam kita naik ke gunung Bukit Tursina itu. Kami sudah naik waktu di sana dulu di Mesir. 4 jam, dari jam 12 malam, jam 4 pagi baru sampai ke atas. 1 kilometer sisa mau sampai ke atas, 500 meter, 300 meter mau sampai ke puncak. Itu tidak kuat lagi kaki, harus merangkak. Naik Nabi Musa ke sana. Begitu sampai ke sana, itu dikelilingi oleh gunung-gunung besar. Gunung-gunung batu, bukan gunung tanah. Bukan seperti gunung Selawah kita. Gunung-gunung batu. Nabi Musa minta lihat Allah, disuruh naik ke situ. Naik Nabi Musa ke Bukit Tursina. Begitu cahaya, percikan kecil cahaya Allah, nampak hancur semua gunung-gunung batu yang ada di depan gunung tempat berada Nabi Musa. Hancur. Gunung batu itu, bukan gunung tanah. Hancur semua gunung-gunung batu yang ada sekitarnya. Jadi tidak ada yang mampu melihat, tidak ada yang mampu melihat Allah secara langsung. Baru nampak percikan cahaya saya sudah hancur gunung-gunung batu itu. Pingsan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dihadapkan dengan Allah. Ditanya oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan lain-lain, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah di malam Isra Mi'raj engkau melihat Allah? Kata Rasulullah, "Ra'aitu nur." Yang aku lihat cuma cahaya. Fa anna li arahu, tidak mungkin, tidak sanggup aku melihat langsung Allah. Tidak mungkin. Dia cuma nampak percikan cahaya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, secara langsung dengan mata telanjang tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Adapun dalam mimpi, banyak kita dapatkan hadis-hadis Rasulullah berjumpa dengan Allah, berinteraksi dengan Allah secara langsung, tapi dalam mimpi. Itu bisa terjadi dan itu diakui oleh para ulama. Adapun secara langsung, ini tidak ada. Jadi hijabuhun nur. Jadi yang menghalangi, hijab ini sitrun, menghalangi. Yang menghalangi kita untuk melihat langsung Allah itu cahayanya itu. Ya. Tidak bisa, cahaya itulah yang menghalangi. Jangankan cahaya Allah yang maha besar, yang maha agung, pencipta seluruh alam ini. Cahaya matahari saja itu, kalau sudah di puncak teriknya itu, tidak sanggup, pedih mata kita. Cepat-cepat kita memalingkan wajah. Itu baru kecil sekali, itu ciptaan Allah. Matahari itu sangat kecil sekali, belum enggak ada apa-apanya. Matahari itu planet di antara planet terkecil dibandingkan planet-planet, bintang-bintang ciptaan Allah yang lain di lapisan langit kedua, lapisan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang besarnya itu juta-juta kali lipat daripada ciptaan Allah di langit pertama, matahari, planet-planet seperti bumi. Itu baru kecil sekali cahaya matahari, sudah sakit mata kita. Sebentar duduk, begitu jam 9 kena matahari, sudah cari tempat lain. Apalagi cahaya Allah Jalla Jalaluhu. Hijabuhun nur. Tapi perlu diingat juga bahawa cahaya Allah, zatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Jadi jangan dibayangkan juga nanti cahaya Allah mirip-mirip cahaya matahari. Nah, itu analogi saja. Artinya betapa dahsyatnya cahaya Allah.
Nah, itu makna hijabuhun nur. Dalam surah An-Naml Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberikan cahaya samawati wal ard, seluruh langit-langit. Berapa besar itu jagat raya berlapis-lapis. Berapa besar bumi berlapis-lapis, bukan hanya bumi kita ini yang kecil ini, seluruh jagat raya. Dari mana cahayanya? Allahu nurus samawati wal ard. Cahayanya itu dari Allah. Allah langsung yang menyinari semuanya. Coba kita bayangkan sumber cahaya itu. Masalun dijelaskan di sana, masalun nuri, panjang lah. Ya, nanti kapan-kapan kita jelaskan lagi. Sudah pernah kita jelaskan waktu itu di bulan Ramadan. Nah, itu hijabuhun nur. Hijabnya Allah itu ada yang menghalangi kita untuk dapat melihat langsung Allah, itu adalah nur. Lau kasyafahu, seandainya cahaya itu dibuka, la ahraqat, akan membakar ya, seluruh makhluk yang melihatnya. Makanya ketika malam Isra Mi'raj itu Rasulullah diberikan pelindung khusus oleh Allah yang kita tidak tahu. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, nah, kan Jibril sampai di situ batasnya. Kata Jibril, wahai Rasulullah, maju lagi. Kata Jibril, engkau mau kemana? Artinya dari bawah tadi sudah sama-sama di Sidratul Muntaha, Jibril suruh Nabi Muhammad saja. Kata Rasulullah, bagaimana dengan wahai Jibril? Kata Jibril, lau taharraktu lahtaraktu. Kata Jibril, batasku di sini. Satu langkah saja aku menggerakkan lagi langkahku, lahtaraktu, aku akan hancur terbakar. Nah, ini penjelasannya. Nah, Rasulullah ketika itu yang bisa lewat sedikit, itu pun masih cahaya, tidak langsung. Nah, ketika itu wallahu a'lam bissawab, tentu Allah memberikan perlindungan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setingkat Jibril saja yang begitu besar, punya 600 sayap, kalau dia bergerak lagi hancur, apalagi Nabi Muhammad kalau secara fisik manusia. Tapi tentunya ketika itu Allah berikan perlindungan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebenarnya dahsyat sekali hadis ini, dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kita kita ambil daripada hadis yang agung ini. Baik, demikian untuk subuh ini. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.